Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Afrides Uma, NPM 1910013411182. Saya adalah mahasiswi Universitas Bung Hatta, PGSD 19. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas pembelajaran Matematika 1 dengan dosen Ibu Arlina Yuza, SPD, MPD. Baiklah, dalam video ini kita akan membahas tentang kurikulum 2013 dan pendekatan saintifik. Sebelum kita membahas tentang kurikulum 2013, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kurikulum. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana atau pengaturan yang membahas tentang tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Sedangkan kurikulum 2013 itu sendiri adalah langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004 dan KTSP pada tahun 2006. Standar kompetensi lulusan pada kurikulum 2013 ada 3 hal. Yang pertama, sikap, yang kedua, pengetahuan, yang ketiga, keterampilan. Sikap di sini mencakup 2 aspek. Yang pertama, aspek spiritual, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, aspek sosial, berarti berakhlak mulia, mandiri, sehat, dan dapat bertanggung jawab. Pengetahuan di sini ada berarti orang yang berilmu atau orang yang memiliki wawasan luas. Yang ketiga, keterampilan berarti cakap, kreatif, dan inovatif. Kurikulum 2013 menerapkan sistem student center atau berpusat kepada siswa, sedangkan guru hanya sebagai fasilitatornya saja. Pada kurikulum 2013 mengharapkan siswa mampu berpikir kreatif dan tidak tergantung pada guru ataupun buku teks pelajarannya. Kurikulum 2013 menerapkan sistem pembelajaran saintifik atau pembelajaran secara nyata. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan saintifik. Pendekatan merupakan bagian dari strategi pembelajaran yang berguna untuk membantu proses berlangsung keberhasilannya proses belajar. Pendekatan saintifik itu sendiri merupakan pendekatan yang mengadopsi langkah-langkah saintis dalam pengembangan pembelajaran dengan metode ilmiah. Pada pendekatan saintifik, hasil belajar bukan merupakan salah satu penentu keberhasilan proses belajarnya, namun proses dan waktu yang digunakan untuk pembelajaran juga penentunya. Karakteristik pendekatan saintifik itu ada 4. Yang pertama, berpusat kepada siswa. Yang kedua, melibatkan keterampilan saintis. Yang ketiga, melibatkan proses kognitif. Yang keempat, dapat membantu atau mengembangkan karakteristik siswanya. Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama, mengamati. Mengamati di sini berarti melihat, membaca, mendengar, menyimak, baik itu menggunakan alat ataupun tanpa alat. Yang kedua, menanya. Menanya itu yaitu mengajukan pertanyaan untuk mengetahui atau mencari informasi-informasi yang belum diketahui terhadap hal yang diamati, atau mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi-informasi baru. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau melakukan eksperimen. Hal pertama yang dilakukan yaitu mengumpulkan data, mencari sumber-sumber selain buku. Yang ketiga, mengamati. Yang keempat, melakukan wawancara dengan narasumber. Selanjutnya, mengolah informasi. Mengolah informasi di sini berarti melakukan pengolahan terhadap informasi atau data-data yang telah dikumpulkan. Yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan di sini berarti menyampaikan hasil pengamatan atau kesimpulan, baik itu secara tulisan ataupun lisan. Tujuan pendekatan saintifik yang pertama, menumbuhkan kemampuan intelek siswa. Yang kedua, membantu siswa dalam memecahkan masalah secara sistematis atau tersusun agar siswa lebih mudah dalam memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, melatih siswa untuk lebih kreatif atau memunculkan ide-ide baru. Yang keempat, memperoleh hasil belajar yang tinggi dan dapat membantu siswa dalam proses belajarnya. Yang kelima, pemikiran bahwa pembelajaran itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh siswa. Yang keenam, meningkatkan karakteristik siswa tersebut.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang video pembelajaran matematika SD dengan menggunakan pendekatan saintifik. Silahkan, mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you, and you? I am fine too. Thank you. Oke, anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang bilangan kuadrat. Apa sih bilangan kuadrat itu? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya Bu Guru mau tanya, hari ini siapa yang gak masuk ya? Firman. Siapa yang tahu Firman kemana? Oh, nggak tahu. Oh, Bintitan sakit ya? Oh iya. Ya, kita doakan semoga Firman cepat sembuh dan bisa bergabung kembali dengan kita untuk belajar bersama. Baik, anak. Seperti yang kita lihat pada video, fase pertama yang digunakan oleh guru tersebut adalah fase orientasi. Pada fase ini, guru memberikan atau memulai kelas dan menjelaskan apa yang akan dipelajari nantinya atau memberitahu kerangka pelajaran. Selanjutnya, kita lihat apa fase berikutnya. Baik, anak-anak, Bu Guru di sini punya gambar, beberapa gambar. Berapa nih? Bangun datar apa? Masih ingat kelas 3, kelas 4? Bujur sangkar atau persegi? Persegi. Kalian lihat sekeliling kalian, ada tegel warnanya putih, ubinya warnanya putih, bentuknya juga persegi. Semuanya Bu Guru punya, dari ukuran yang sedang, yang kecil, sampai yang besar. Nih yang besar, ini yang besar nih. Nah, nanti kita akan belajar mencari luas persegi. Masih ingat rumus luas persegi? Sisi kali sisi. Aduh. Nah, ini nanti berhubungan dengan bilangan kuadrat. Ini sisinya ada berapa nih? Hitung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Bu Guru akan terus bilangan. Setelah melihat video pembelajarannya, kita akan membahas tentang fase kedua dalam video tersebut, yaitu fase presentasi. Pada fase ini, guru menyajikan materi pelajaran seperti memberikan materi, model, contoh, konsep, dan peragaan keterampilan dengan cara demonstrasi dan menjelaskan hal-hal yang dirasa sulit oleh siswanya. Selanjutnya, kita lihat fase berikutnya. Iya, kelompoknya satu kelompok satu kertas. Berarti namanya Namanya berarti iya. Ya, namanya siapa? Anggotanya siapa? Anggota kelompoknya siapa? Jangan lupa ditulis. Nah, ya satu kuadrat. Iya. saya bisa. Nah. Boleh siapa yang punya kartu? Bu, saya punya kartu, Bu, boleh bawa. Ya, boleh ya, betul ini sih. Satu lagi mana? Ini lagi buat lagi. Siapa yang masih ya? Nama kelompok sama nama anggotanya. Kerjasama ya. Fase ketiga pada video pembelajaran tersebut adalah fase terstruktur, di mana pada fase ini guru-guru diharapkan mampu memandu siswanya untuk berlatih, sehingga siswa diharapkan memberikan umpan balik atau respon, sehingga siswa lainnya mampu memberikan respon secara terus-menerus dan terjadi peristiwa umpan balik yang baik. Selanjutnya, mari kita lihat fase berikutnya. Nah, coba 3 sebelahnya. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Oke, Cahya sini Cahya. 3. Oke, Cahya bisa menemukan. Inilah persegi yang luasnya 3 kotak. Akan ketemu 3 pangkat 3.
Jadi fungsinya kita belajar kuadrat, nanti kita bisa mencari luas daerah yang berbentuk persegi. Ini merupakan fase terakhir pada video pembelajaran tersebut, yaitu fase terbimbing. Pada fase ini, siswa diberikan kesempatan untuk berlatih konsep dan keterampilan, dan guru hanya sebagai monitoringnya saja. Sampai sini dulu yang dapat saya bahas. Jika terjadi kesalahan, saya mohon maaf karena di sini saya masih belajar. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.